Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kepada kita taufik, inayah untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah beserta qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah kepada beliau, begitu juga kepada keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja, dan mohon maaf sebelumnya agak telat beberapa menit. Hari ini kita insya Allah akan melanjutkan tadabbur surah Ali Imran ayat 53 sampai ayat 61 insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 53 ini masih berhubungan dengan ayat yang sebelumnya tentunya Bapak dan Ibu, masih bercerita tentang cerita Nabi Isa alaihissalam yang di ayat terakhir yang kemarin kita tadabburi, ayat 53. Kita menyampaikan bahwasanya setelah Nabi Isa alaihissalam mendakwahkan kepada pengikutnya, kepada umatnya, orang-orang Bani Israel, beliau mengatakan sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian semua, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Namun setelah Nabi Isa alaihissalam menyerukan agamanya, menyerukan akidahnya, yaitu akidah tauhid, agamanya agama Islam, kepada orang-orang Bani Israel, dan tatkala Nabi Isa melihat tidak banyak di antara mereka yang beriman dan mau menerima dakwah Nabi Isa, dan malah Nabi Isa melihat tanda-tanda kemungkaran, tanda-tanda makar, tanda-tanda kezaliman yang akan mereka lakukan, lalu Nabi Isa menyeru kepada beberapa orang yang beriman di antara mereka, kepada kaum Bani Israel tersebut, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menyerukan kepada agama Allah? Maka yang menjawab panggilan tersebut adalah yaitu Al-Hawariyun. Al-Hawariyun, orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mereka menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah, kami beriman dengan Allah dan kami bersaksi bahwasanya kami adalah orang-orang yang berislam, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan di ayat 53. Ayat ini berbunyi doa, dan sebetulnya ini adalah doanya orang-orang Al-Hawariyun itu ya. Orang Al-Hawariyun yang beriman dan menyambut panggilan atau suruhan Nabi Isa alaihissalam, mengatakan mereka adalah penolong agama Allah, mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Yaitu ayat 53 ini, mereka mengatakan, Rabbana amanna. Rabbana amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Bima anzalta, dengan apa yang engkau telah turunkan, yaitu dengan wahyu engkau, Alkitab, itu kitab Injil ya. Kami telah beriman dengan apa yang kau turunkan kepada Nabi-Mu, Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Wattaba'na ar-rasula, dan kami telah mengikuti nabi ini atau rasul ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka menyatakan keimanannya kepada Allah, menyatakan bahwasanya beriman dengan kitab atau wahyu yang diturunkan kepada nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam, dan mereka mengatakan kami telah mengikutinya. Kami telah mematuhinya, mengikutinya, mengimaninya, Nabi Isa alaihissalam. Wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Oleh karena itu ya Allah, tulislah kami, ya, catatlah kami masuk bersama orang-orang yang memberikan kesaksian, ya, yaitu orang-orang yang memberikan kesaksian kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada mereka, menyeru menjadi penolong agama dakwah yang diemban oleh para nabi tersebut. Di dalam kitab tafsir Tabari yang menjadi referensi utama daripada tadabbur kita, di sini dijelaskan di antara pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya mereka memohon agar kelak
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi, ya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap agar kelak menjadi saksi bahwasanya telah menyampaikan agama Allah, telah mendakwahkan agama Allah, dan ikut bersaksi bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, ini sambungan cerita, masih sambungan cerita yang sebelumnya setelah Nabi Isa berdakwah dan menyeru kepada umatnya siapa yang menjadi penolong. Lalu orang-orang Al-Hawariyun angkat tangan menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kemudian mereka berdoa, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir? Dengan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya dan tidak mau beriman dengan Nabi Isa alaihissalam? Maka Allah menceritakan keadaan mereka di ayat 54 ini. Allah mengatakan wa makaru, dan orang-orang tersebut berbuat makar. Di dalam penjelasannya dalam kitab tafsir At-Tabari dijelaskan orang-orang Bani Israel yang memang sifat dan tabiat mereka adalah pelaku kemungkaran, ya. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ya, bersifat nyinyir, ngeyel dan ingkar kepada semua nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka berbuat makar, ya. Mereka mengadukan kepada raja yang berkuasa pada waktu itu bahwasanya di sebuah rumah tersebut atau di sebuah komplek atau RT yang ada di negeri tempat Nabi Isa hidup pada waktu itu, ada seorang manusia yang memiliki kemampuan yang aneh, ya. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit sopak, ya. Kemudian menghidupkan orang yang mati, menyulap patung burung menjadi hidup dan lain sebagainya. Mereka mengadukan itu kepada raja. Ya, dan raja pada waktu itu adalah seorang pemimpin yang lalim dan kafir, ya, tidak beriman dengan iman tauhid. Akhirnya raja pun mengerahkan pasukannya, hulu balangnya, tentaranya untuk mengejar Nabi Isa ini. Ya, itulah makar yang mereka buat. Wa makaru, mereka berbuat makar, ya. Makar yang sudah menjadi bahasa Indonesia yaitu tindakan berbuat kerusakan, ya. Wa makarallah. Ketika mereka berbuat makar, maka Allah juga sanggup berbuat makar, ya. Meskipun makar di sini bukan berarti Allah itu suka berbuat makar, tidak. Akan tetapi membalas makarnya orang-orang kafir, ya. Jika mereka bisa berbuat makar, maka sesungguhnya Allah pun maha bisa membuat makar, dan makar Allah tentu lebih hebat dan lebih dahsyat daripada makarnya orang-orang yang zalim dan kafir tersebut. Karena Allah mengatakan wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baik zat yang berbuat makar, ya, membuat pembalasan dengan tipu daya yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya, di mana di situ dijelaskan ketika tentara yang lalim tersebut atau yang zalim tersebut mengejar Nabi Isa beserta ibunya, ya, dan kemudian mereka hampir menangkap Nabi Isa alaihissalam yang berada dalam sebuah rumah, dan situ terdapat sekitar 9 orang pengikutnya yang pemuka-pemuka Al-Hawariyun. Dan ketika mereka mendobrak rumah tersebut dan mereka akhirnya melihat ada seseorang yang mirip dengan wajahnya Nabi Isa, ya. Adapun Nabi Isa sendiri diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan daripada kejaran bala tentaranya raja tersebut dan diganti dengan sahabatnya yang lain daripada Al-Hawariyun yang dibuat rupanya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya Allah menjelaskan idz qala Allahu ya Isa. Ingatlah, ya, ingatlah ketika, tentunya ini masih hubungannya dengan sokongan atau dukungan daripada Allah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdebat, ya, berdialog dengan orang-orang Nasrani Najran, ya, yang datang dengan jumawanya berdebat dengan Nabi kita. Allah berikan sekian banyak informasi, ya. Jadi beberapa ayat yang telah kita tadabburi sebelumnya dimulai dengan kata-kata id, itu adalah ingatlah, sebutkanlah kepada mereka, ya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya begini cerita atau versi yang benar tentang
Nabi Isa alaihissalam, tentang Maryam radhiyallahu anha, dan begitu juga tentang Imran dan Nabi Zakaria dan seterusnya. Di sini Allah mengatakan idz qala Allahu, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, qala Allahu, Allah berkata, ya Isa, wahai Isa. Ya, di saat yang genting tersebut, ya, ketika orang-orang pasukan raja tersebut akan mendekati Nabi Isa untuk membunuhnya, maka pada saat itulah Allah berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Ya, di sini ditulis mematikan. Ya, kalau kita baca dalam penjelasan tafsir, meskipun kita selama ini mengetahui wafat itu artinya mati, ya, berpisahnya roh daripada badan, namun di dalam penafsiran kalimat wafat itu ternyata tidak mesti sesuatu yang identik dengan kematian, ya. Artinya seseorang itu bisa saja dia wafat namun rohnya belum keluar daripada badannya. Inni mutawaffika, ya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau, karena dalam hadis-hadis yang sahih yang cukup banyak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi Isa itu tidak mati. Tidak mati sebagaimana matinya manusia, ya, yang dipisahkan rohnya daripada badannya. Namun dengan izin Allah, dia diangkat ke langit, wa rafi'uka ilayya, dan engkau diangkat ke langit kepadaku, kata Allah, wa mutahhiruka, dan mensucikan engkau, ya. Mensucikan di sini bukan berarti Nabi Isa itu penuh dengan noda dan dosa dan maksiat, bukan. Tapi mensucikan beliau daripada kelaliman, kezaliman, kejahatan para pengikutnya atau umat Bani Israel yang ada pada waktu itu. Dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan daripada makar-makarnya mereka. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Nah, di sini Allah jelaskan Allah mensucikan mereka daripada tangan-tangannya orang-orang yang kafir yang ingin berbuat aniaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'ilul ladzina tabauka. Ya, sebelum kita jelaskan yang wajailun ini, kita jelaskan lagi berarti Nabi Isa alaihissalam tidaklah mati disalib seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, yang mengatakan bahwasanya pada saat itu Nabi Isa dikejar dan tertangkap, kemudian dibunuh, disalib, dipaku badannya di atas kayu salib, ya, dan lain sebagainya, yang merupakan bentuk daripada pengorbanan yang Allah berikan, yang Tuhan berikan dengan mengorbankan anaknya, yang dianggap Nabi Isa itu adalah anak Allah, untuk menebus dosa dan kesalahan manusia, ya. Nah, ini tentu dibantah oleh Al-Quran bahwasanya Isa itu tidaklah terbunuh, tidaklah tersalib sebagaimana yang mereka yakini, dan bukanlah dia anak Tuhan, namun dia manusia biasa, seorang nabi dan rasul yang diangkat oleh Allah ke langit dan disucikan, jauhkan daripada sentuhan orang-orang yang kafir tersebut. Wajailul ladzina tabauuk, dan Allah itu menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau wahai Isa fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat, ya. Di sini bisa kita jelaskan Allah mengatakan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau, ya, mengikuti engkau yaitu mengikuti agama engkau yang lurus, mengikuti agama engkau yang lurus, agama tauhid, ya, agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, posisinya kelak akan selalu berada di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Nah, di sini memang menurut catatan sejarah, ya, sejak zaman Nabi Isa tersebut, posisi orang-orang Nasrani, ya, tentunya Nasrani di sini adalah Nasrani yang benar, ya, Nasrani yang masih beragama murni, yaitu Ahlul Kitab, sebagaimana mereka dulu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Posisi mereka sampai hari kiamat akan selalu menang di atas orang-orang yang kafir. Yang orang kafir di sini adalah orang-orang Yahudi. Wallahu alam, ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang Nasrani itu akan selalu menang di atas orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi sampai hari kiamat, ya. Sehingga makanya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengakui keimanan sebagian ahlul kitab, ya, yang mereka memang beriman dengan kenabian Nabi Isa alaihissalam dan beriman dengan kitab Injil yang masih murni pada waktu itu, sehingga jadilah orang-orang ahlul kitab daripada golongan Nasrani itu sebagian
menjadi saudara-saudara kita yang dibolehkan menikah dengan mereka, ya, dan dibolehkan untuk memakan makanan mereka dan lain sebagainya. Namun tentu seiring dengan zaman, ya, akidah mereka semakin rusak, syariat mereka semakin melenceng, maka mereka tidak lagi menjadi pengikut agama Nabi Isa yang lurus dan benar sebagaimana dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tsumma ilayya marji'ukum, ya. Nah, ada juga yang menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah perkataan Allah pada zaman Nabi Isa alaihissalam yang pada waktu itu berfirman kepada Nabi Isa bahwasanya pengikutnya akan berada dalam kemenangan di atas orang-orang kafir, ya. Namun tentu setelah datangnya dakwah Islam, datangnya Nabi Muhammad SAW, maka panji-panji kemenangan itu berpindah kepada umat Islam. Adapun orang-orang yang beragama Nasrani, karena agamanya itu sudah tidak lagi agama yang benar, tidak lagi agama yang sesuai dengan wahyu Allah yang asli, maka janji Allah ini pun tidak berlaku lagi kepada mereka. Tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah, ya, kata Allah, kepadakulah kamu kembali, kalian semua kembali, wahai orang-orang Hawariyun, wahai orang-orang Bani Israel. Ya, Nabi Isa mengatakan kepada mereka, tsumma ilayya marji'ukum, kepada Tuhanlah kalian semua akan kembali kelak, fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, maka aku akan memutuskan di antara kalian dalam hal apa-apa yang dulu kalian di dunia saling berselisih, ya, yaitu antara orang-orang Bani Israel dan orang-orang Hawariyun yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah, akan disidang oleh Allah. Allah akan jelaskan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk, ya, atas perdebatan, atas perselisihan mereka dulu di atas dunia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 56 Allah pun menjelaskan ketika Allah tadi mengatakan kelak nanti di hari kiamat akan disidang oleh Allah, ya. Siapa yang beriman, siapa yang kafir, siapa yang menjadi penolong, siapa yang menjadi musuh, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah dan akan disidang dan akan diputuskan akan apa-apa yang menjadi perselisihan dan perbedaan di antara mereka waktu di atas dunia. Kemudian fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, ya, orang-orang Bani Israel, ya, tentunya ayat ini tidak khusus untuk Bani Israel saja, ya. Ini secara umum berlaku untuk siapa saja yang kafir, termasuk daripada golongan manusia atau umat Nabi Muhammad SAW atau manusia yang hidup pada zaman ini. Fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, ya, yang tidak beriman dengan dakwahnya Nabi Isa, itu dari kalangan Bani Israel. Begitu juga orang-orang yang kafir pada zaman dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan pada saat sekarang dan besok dan seterusnya sampai hari kiamat, maka orang-orang yang kafir tersebut, kata Allah, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida, aku akan mengazab mereka dengan azab yang sangat amat keras atau sangat pedih. Fid dunya wal akhirah. Azab tersebut berlaku bagi mereka di dunia dan begitu juga di akhirat, ya. Sebagian Allah azab mereka di dunia dengan Allah datangkan kepada mereka bencana, ya, musibah, hukuman berupa bencana alam dan lain sebagainya sebagai hukuman bagi mereka di atas dunia dan juga kelak di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka satupun yang bisa dapat menjadi penolong. Jadi orang-orang kafir, Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang telah melewati batas, ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga mengatakan Allah itu melakukan istidraj, ya, Allah mengulur-ngulur, ya, meskipun mereka bermaksiat, kafir, ingkar, durhaka kepada Allah, Allah kasih mereka nikmat. Allah kasih mereka berbagai macam kenikmatan, kesuksesan, kemajuan, ya, sehingga mereka semakin jumawa dengan diri mereka. Namun ketika mereka sampai kepada ambang batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah timpakan kepada mereka azab di dunia, ya, sebelum di akhirat Allah hancurkan mereka. Makanya banyak kita lihat, ya, meskipun sebagian tidak sampai kepada kita, bencana, musibah yang menimpa tempat-tempat di dunia ini yang masyarakatnya sibuk berbuat maksiat, ya, melakukan seks bebas, ya, berminum khamar, ya, berjudi,
Walaupun riba, ya banyak hukuman itu Allah timpakan kepada mereka juga di dunia ketika mereka telah melampaui batas. Dan tentunya kelak di akhirat juga akan mereka dapatkan bagiannya. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak akan mendapatkan satu pun orang yang dapat menjadi penolong bagi mereka. Adapun wa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ya baik yang beriman daripada golongan al-hawariyun, beriman dengan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, risalahnya Nabi Isa, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman pada hari ini, besok, lusa dan seterusnya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, di samping dia beriman, dia iringi imannya tersebut dengan amal soleh, menegakkan syariat, menunaikan apa yang Allah perintahkan, wa amilus solihat fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan sempurnakan pahala-pahala daripada iman dan amal soleh mereka. Sedikit pun tidak ada amal soleh, ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini yang tidak akan kita dapati pahalanya. Sekecil apapun perbuatan baik, ya. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal haqqi syai'a, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin thalik. Jangan anggap remeh sebuah perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya sekedar menampakkan wajah atau muka yang berseri-seri kepada saudaramu. Ketika kita memandang teman kita, ya, kita nampakkan muka yang teduh, wajah yang berseri-seri, wajah yang penuh dengan keridhaan, ya, tidak ada permusuhan. Kita memandang orang lain, padahal tidak ada di situ energi khusus yang kita keluarkan. Namun kata Rasulullah, la tahqiran, jangan dianggap remeh. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah wujud daripada akhlak yang mulia, menampakkan wajah yang baik, wajah yang berseri-seri, ya, tidak apa namanya, tidak ketus, tidak cemberut, ya, tidak apa namanya dengan wajah yang sangar, ya, kepada orang lain. Ini termasuk amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah. Fayuwaffihim ujurahum. Termasuk perkara-perkara remeh-temeh yang lainnya, seperti ketika kita berjalan, kita melihat sebuah kayu yang ada paku di dalamnya, ya, atau kita melihat sebuah ranting kayu yang ada durinya, yang kalau keinjak oleh manusia akan mendapatkan mudarat, sakit dan lain sebagainya, maka kita hindarkan. Atau apa saja, ya, yang kita temukan di dalam kehidupan kita ini, meskipun kecil nilainya, namun ada manfaatnya, ya, termasuk memberikan minuman untuk burung, ya. Ketika kita apa namanya, taruh segelas air di atas atap rumah kita dengan niat agar ketika ada burung yang menghampiri kehausan diminum oleh burung tersebut, maka ini juga sebuah amal soleh. Dan banyak sekali amal soleh, baik dalam bentuk ibadah mahdhah, salat, ya, puasa, berzakat, berjihad fisabilillah, berhaji dan lain sebagainya. Itu yang ibadah mahdhah, bahkan kepada ibadah yang ghairi mahdhah, semua perbuatan baik, ya, kepada makhluk Allah, kepada manusia, maka itu adalah termasuk amal soleh yang akan diberikan semuanya, sampai yang sekecil-kecilnya sekalipun pahalanya, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Dan Allah tidak menyukai, artinya kalau tidak menyukai berarti membenci, ya. Allah tidak menyukai atau membenci orang-orang yang suka berbuat zalim. Zalim di sini orang yang zalim kepada dirinya, ya. Allah sudah ciptakan dia, berikan dia rezeki dengan baik, Allah besarkan, Allah tumbuh kembangkan badannya, Allah cukupkan segala kebutuhannya, namun dia malah menganiaya dirinya sendiri. Dia hadapkan dirinya kepada azab Allah, ya. Dia biarkan dirinya dipanggang oleh api neraka, dia biarkan dirinya disiksa nanti kelak di hari kiamat, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Begitu juga zalim dalam artian menzalimi orang lain, ya, membunuh nabi, mengejar nabi, mengintimidasi orang yang beriman yang sebetulnya itu bukan urusan mereka, ya, karena seharusnya urusan iman adalah urusan dan hak manusia yang disebut dengan hak asasi, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selesai menceritakan beberapa kejadian, beberapa kisah di atas, beberapa keterangan, ya, yang menjadi referensi Nabi Muhammad SAW di dalam berdebat dengan orang-orang Najran, Nasrani itu. Maka Allah mengatakan, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim." Ya.
itulah wahai Muhammad. Ya, setelah Allah bercerita tentang kejadian-kejadian di atas, tentang peristiwa Nabi Isa, ya, tentang lahirnya Nabi Isa dari seorang ibu tanpa ayah, tentang hamilnya Maryam, ya, dan seterusnya yang telah kita bahas di 2-3 pertemuan sebelumnya. Lalu Allah akhiri cerita tersebut sementara, ya, Allah mengatakan dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Ya, yang demikian itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami bacakan, ya, kami bacakan, berarti memang Jibril itu membacakan kepada Nabi Muhammad, membacakan dengan terang benderang, ya, secara persis dan eksplisit semua kejadian yang tadi telah dibahas di atas. Dzalika natluhu 'alaika minal ayat. Yang demikian itu telah kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad daripada bukti-bukti, tanda-tanda kebenaran dakwahmu, kebenaran risalahmu, kebenaran kenabianmu, untuk diyakini dan diimani oleh orang-orang Najran itu. Wadz-dzikril hakim, demikian juga daripada Al-Qur'anul Karim, ya, berupa Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada engkau. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Demikianlah kami bacakan kepada engkau tanda-tanda, bukti-bukti dan Al-Qur'anul Karim. Kemudian inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Ya, di ayat yang 59 ini Allah mengatakan sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah sama dengan perumpamaan Adam. Jadi Bapak dan Ibu, ayat ini di dalam kitab tafsir dijelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat 59 ini ketika Nabi didebat oleh orang-orang Najran, ya, kemudian Nabi pada waktu itu sempat terdesak, ya. Mereka menggunakan mantik, menggunakan logika, ya. Mereka mengatakan seperti kita ketahui setiap manusia itu terlahir daripada bapak dan ibu, ya, terlahir daripada bapak dan ibu. Nah, ini orang Nabi Isa ini nggak ada bapaknya, ya, nggak jelas bapaknya siapa. Berarti dia adalah anak Tuhan, begitu kata mereka. Dia adalah anak Tuhan yang dimasukkan ke dalam perutnya Maryam, ibunya, ya. Mereka mengatakan demikian. Ini bukan manusia biasa, ini anak Tuhan. Karena kalau manusia biasa itu ada ayahnya dan ada ibunya. Nah, di situ Nabi sempat terdiam, memikirkan apa jawaban daripada hujjah atau alasan atau opini daripada orang-orang Najran ini. Maka ketika itu datanglah Jibril menurunkan ayat ini, mengatakan bahwasanya inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa ini di sisi Allah sama saja dengan perumpamaan Adam alaihissalam. Bagaimana samanya? Samanya adalah dari sisi khalaqahu min turab. Allah menciptakan Adam itu dari tanah. Kemudian tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata kepada tanah itu yang telah dijadikan dalam bentuk manusia itu, Allah mengatakan kepadanya kun fayakun, ya. Dan kita tidak pernah mendengar dalam penjelasannya Nabi Adam itu bermula dari bayi, ya. Dari bayi kemudian besar enggak. Yang kita pahami selama ini Nabi Adam itu langsung keluar sebagai seorang manusia yang utuh, begitu, ya. Nah, itu sama perumpamaannya dengan Isa alaihissalam. Bahkan lebih dahsyat lagi, ya. Seperti yang kemarin pernah kita singgung, kalau seandainya Allah mampu menciptakan Nabi Adam dari tanah tanpa ayah, tanpa ibu, kemudian dengan cuma mengatakan kun, maka jadilah Nabi Adam, maka apa masalahnya? Apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia yang terlahir dari seorang perempuan tanpa suami? Sedangkan menjadikan manusia dari tidak ada, tanpa ayah, tanpa ibu, Allah sanggup dengan hanya mengucapkan kun. Maka apa susahnya bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia yang terlahir dari seorang ibu tanpa ayah? Ini lebih mudah, ya, lebih enteng bagi Allah. Meskipun tidak ada yang lebih mudah, lebih sulit bagi Allah, apapun yang Allah inginkan, Allah cukup mengatakan kun fayakun, ya. Dan ini tentunya menjadi hujjah bagi Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mungkin seorang nabi yang ummi, ya, yang tidak mengecam pendidikan, tidak bisa membaca, menulis, bisa mendatangkan logika yang kuat seperti ini? Kalaulah bukannya Al-Quran ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematahkan
logikanya orang-orang Nasrani Najran pada waktu itu, ya. Mereka beriman dengan Nabi Musa. Mereka yakin dan beriman bahwasanya benar manusia pertama itu adalah Adam, dan Adam itu berasal dari ketiadaan. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Dan mereka juga tahu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Itu sama keyakinan di situ. Lalu dengan ayat ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebuah logika yang sangat kuat. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sampaikan kepada mereka ayat ini, perumpamaan Isa itu alaihissalam di sisi Allah sama saja, atau tidak lebih dengan atau lebih enteng malah begitu ya, lebih mudah dengan perumpamaan penciptaan Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang dia ciptakan Adam itu dari tanah. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kepadanya kun fayakun, ya. Jadi sama saja. Allah juga sanggup menciptakan Nabi Isa, bahkan ini lebih mudah ya, ada ibunya ya, ada tempat menaruh janinnya, ya, sehingga tidak begitu mencengangkan ya. Allah cukup mengatakan kun, masuklah pembuahan kepada rahimnya Maryam tersebut, kemudian dia hamil dan kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu wahai Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jadi nggak usah keder gitu ya, nggak usah ragu-ragu, nggak usah keder dengan kedatangan orang-orang Najran ini yang mereka memang pakar-pakar debat ya, membawa ilmu yang demikian banyak daripada kitab-kitab yang mereka baca. Jangan sekali-kali ragu, kata Allah, wahai Muhammad, karena memang Allah menyokong Nabi Muhammad dengan wahyu-wahyu yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril untuk menjadi bahan dialog, bahan debat antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasrani Najran tersebut. Allah mengatakan al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Kebenaran akan apa semua yang diceritakan sebelumnya itu, tentang kisah-kisah yang diceritakan ya, itu semua berasal dari Tuhan, dari Allah. Ya, dari Tuhanmu wahai Muhammad, jangan engkau menjadi ragu sama sekali. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat terakhir insyaallah kita tadabburi, Allah mengatakan, ya, Allah menguatkan kejiwaan Nabi Muhammad ya, yang sempat terpojok dengan argumen-argumen, logika-logika yang dilontarkan oleh orang-orang Najran tersebut, karena memang Nabi kita seorang Nabi yang ummi ya, tidak memiliki referensi bacaan yang luas ya, juga tidak pernah belajar ilmu logika, belajar ilmu mantik ya. Beliau seorang manusia biasa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya wahyu-wahyu yang menjadi hujjah dalam berdialog dengan orang-orang kafir, khususnya orang-orang Nasrani Najran pada kesempatan ini. Kemudian Allah mengatakan, "Faman hajjaka fihi." Maka barang siapa yang membantahmu padanya. Pada apa ini? Pada kebenaran ya. Barang siapa yang masih mau mendebatmu, membantahmu ya, dalam soal kebenaran di atas, semua kebenaran yang telah diceritakan tadi tentang hakikatnya Nabi Isa alaihissalam, tentang sifatnya ya, kelebihannya, keunggulannya, tentang ibunya dengan Nabi Zakaria dan seterusnya. Barang siapa yang masih mendebat, masih ngotot ya, masih nyinyir atau ngeyel mendebatmu dalam hal itu, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datangnya kepada engkau ilmu pengetahuan, yaitu wahyu-wahyu Al-Qur'an ini menjadi ilmu bagi Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan juga kepada mereka ya. Maka barang siapa yang mendebatmu, membantahmu dalam hal-hal tersebut, setelah didatangkan kepada engkau ilmu, didatangkan kepada engkau wahyu-wahyu Allah yang menjelaskan tentang hal-hal yang di atas tadi, artinya apa? Telah dijelaskan semua dengan rinci, yang mematahkan semua argumen-argumen mereka dan meluruskan kesesatan opini dan keyakinan mereka. Lalu mereka masih mau berdebat dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak mau beriman. Maka apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Faqul, maka katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kalau memang masih kalian membantah setelah semua disampaikan
kepada kalian akan ilmu, akan wahyu, akan opini dan informasi yang benar, maka katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau, kemarilah kalian semua kalau begitu. Kemarilah, ya, kemarilah kalau gitu kita akan bermubahalah. Ta'alau nada'u abna'ana, kita panggil semua anak-anak kita. Dan kalian panggil juga anak-anak kalian, ya. Kita panggil semua anak-anak kita dan kalian panggil juga anak-anak kalian, wa nisa'ana, dan kami juga akan panggil istri-istri kami, dan kami akan panggil juga, dan kalian panggil juga istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, dan kita semua, aku, para sahabatku, ya, yang laki-laki juga akan datang, dan kalian juga semua akan datang. Kemudian apa setelah itu, setelah semua berkumpul, kedua belah pihak, anak-anaknya, istrinya, para suami atau ayahnya berkumpul di suatu lapangan, kemudian apa yang dilakukan setelah itu, tsumma nabtahil, ya, kemudian kita saling bermubahalah. Nabtahil, ibtahala, yabtahilu, atau mubahalah di sini, ya, kita memohon kepada Allah, bermubahalah. Seandainya ya Allah, seandainya kami yang benar, maka laknatlah lawan kami ini, ya, siksalah mereka, azablah mereka di dunia ini, enyahkan mereka, musnahkan mereka, ya. Namun kalau seandainya mereka yang benar, musnahkan kami. Begitu biasanya mubahalah, ya. Jadi kalau mubahalah itu, kalau kita yakin dengan pendapat kita, yakin dengan diri kita, dan kita jujur, sementara tidak ada cara lain untuk mendapatkan keadilan melalui peradilan manusia di atas dunia ini, maka seseorang bisa menyeru untuk bermubahalah, ya. Seandainya saya benar, maka kamu akan mendapatkan kebinasaan, ya. Kamu, anak-anakmu, keturunanmu semua akan binasa. Tapi kalau seandainya kamu yang benar, saya yang akan binasa, semua keluarga saya dan anak-anak saya. Ini dahsyat mubahalah, ya Bapak Ibu. Kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Setelah peradilan di dunia tidak bisa menegakkan keadilan, ya, karena beberapa faktor dan lain sebagainya, maka semua diserahkan kepada Allah, ya. Kita bermubahalah, fanaj'al la'natallahi 'alal kadhim, maka kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Jadi silahkan, kalau kami yang berdusta, maka laknat Allah bagi kami. Tapi kalau kalian yang berdusta, maka laknat Allah turun kepada kalian. Jadi sudah sama-sama siap, ya. Sehingga biasanya mubahalah ini membuat ciut nyali orang yang pembohong, membuat ciut nyali orang yang berdusta, orang-orang yang mengada-ngada di dalam dakwaannya atau kesaksiannya. Jadi biasanya kalau orang itu memiliki keyakinan dengan Tuhan, terlepas apapun agamanya, ya, maka dia akan takut kalau diajak bermubahalah, ya, karena kalau dia jujur, dia akan selamat. Namun kalau dia berbohong, dia akan mendapatkan laknat dan kehancuran sejak waktu itu, lambat, cepat atau lambatnya. Inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini yang tadi sudah kita sampaikan, surah Ali Imran ayat 53 sampai 61 yang masih bercerita seputar Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Kemudian separuhnya bercerita tentang penguatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang menjelaskan bahwasanya semua yang disampaikan tersebut adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali goyah, jangan sekali-kali ragu dan bimbang, karena kebenaran itu datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya mereka masih ngotot, berdebat, ya, tidak mau beriman, ingkar, maka ajak mereka bermubahalah, kata Allah, kumpulkan anak-anak mereka, istri-istri mereka, dan mereka semuanya, dan demikian juga dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, lalu ajak bermubahalah, maka kita jadikan siapa yang berbohong, dia yang akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dakwaan ini atau undangan ini tidak disambut oleh orang-orang Nasrani tersebut, tapi ayat ini sengaja diberikan oleh Allah, diturunkan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka untuk menggentarkan mereka, membuat mereka menjadi ciut nyalinya dan berhenti daripada berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan Ibu tadabbur kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan kepada kita semua, memberikan tambahan hidayah bagi kita semua untuk semakin yakin dengan kalamullah, semakin
percaya dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian materi saya dan salah serta khilaf perkataan. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.